Nah Turki Utsmani runtuh, bisa Bapak Ibu bayangkan, Turki Utsmani ini tadinya punya wilayah kekuasaan mulai dari Maroko sampai ke India Barat. Begitu luas. Begitu luas. Hanya beberapa yang lain seperti Bukhara itu ada satu kerajaan tersendiri, walaupun Islam juga, tapi tidak mau takluk kepada Turki Utsmani. Begitu juga di Afrika Tengah dan Barat itu ada sebagian yang dipimpin oleh kerajaan sendiri, dikuasai oleh kerajaan tersendiri, tidak takluk kepada Turki Utsmani. Tapi selebihnya dari Maroko sampai India Barat, ini wilayah yang luas sekali. Semuanya adalah wilayah Turki Utsmani. Nah ada yang agak jauh lagi Asia Tenggara, ini banyak kerajaan-kerajaan Islam yang independen, yang berdiri sendiri, tidak ada Turki Utsmani, kekuasaannya tidak bisa menjangkau. Ya, seperti yang kita miliki di sini. Ya. Kerajaan Jogja ini, ya, saya dengar Sultan Jogja itu mengatakan bahwa Jogja ini ada hubungannya dengan Turki Utsmani, dengan bukti bahwa ada bendera Turki diserahkan kepada Raja Jogja pada waktu itu. Tapi saya tidak percaya bahwa Keraton Jogja pernah berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Ya. Saya kira apa yang hubungan diplomatik yang terjadi pada waktu itu lebih merupakan rekognisi bahwa Turki Utsmani mengakui keberadaan Keraton Jogja sebagai keraton Islam, tapi bukan subordinasi. Tidak berarti bahwa Keraton Jogja harus tunduk kepada Sultan Turki. Jadi independen. Tapi jelas Turki menguasai wilayah luas sekali. Luas sekali. Nah, Perang Dunia Pertama kalah. Turki Utsmani kalah. Sehingga wilayah yang luas ini ambyar. Ambyar. Diduduki oleh negara-negara pemenang perang. Perancis menduduki wilayah tertentu, Inggris menduduki wilayah tertentu, Spanyol menduduki wilayah tertentu, Portugis menduduki wilayah tertentu. Nah ini berlangsung sampai sekitar Perang Dunia Kedua. Tapi Perang Dunia Kedua keadaan masih begini, sebagian besar. Hanya ada beberapa, misalnya Inggris membantu keluarga Saud untuk menginisiasi berdirinya Kerajaan Saudi yang diproklamirkan pada tahun 1923. Nah, tapi yang lain-lain ini masih belakangan, yang lain-lain belum. Wong Turki Utsmani itu sendiri baru diumumkan bubarnya oleh Kemal Atatürk pada tahun 1924. Nah belakangan bekas wilayah Turki Utsmani ini lalu dibagi-bagi, dijadikan negara merdeka masing-masing. Itu sebagian besar terjadi sesudah Perang Dunia Kedua dan banyak diantaranya lahir karena dorongan dari Indonesia. Terus terang. Karena pembukaan Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 ini menginspirasi berbagai negara untuk menuntut kemerdekaan masing-masing. Ketika kita nyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan pemerintah Indonesia pada waktu itu, Bung Karno, apalagi sudah kemudian relatif berhasil stabil, ini agresif sekali mendorong supaya negara-negara yang masih diduduki oleh bangsa asing untuk memerdekakan diri, termasuk membantu persenjataan dan lain-lain. Nah, sehingga lahirnya negara-negara baru. Nah, persoalannya kemudian negara-negara baru ini negara apa? Republik Indonesia ini lahir berdasarkan inisiatif pergulatan dari dalam yang lama sekali. Sebelum diproklamirkan, ini sudah ada satu bangsa yang punya rasa identitas bersama. 1928
kita sudah mengumumkan Sumpah Pemuda sebagai deklarasi identitas bangsa. Bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu Indonesia. Sejak 1928. Dengan wilayah yang sekarang kita punya ini. Nah, tapi banyak negara lain tidak punya latar belakang seperti itu. Sekarang kalau kita pikir, Yaman, negara Yaman, ini dari mana asal-usulnya? Identitas kebangsaan Yaman dari mana? Ini adalah garis yang didefinisikan oleh penguasa-penguasa Eropa waktu itu. Eropa membantu menginisiasi berdirinya kerajaan Saudi dan memberikan batas wilayahnya kepada kerajaan. Kekuasaanmu batasnya ini. Lah Yaman gimana? Ini untuk orang lain. Itu yang begitu itu, yang mendefinisikan itu negara barat. Negara Republik Mesir itu dari mana? Siapa yang membuat batasnya? Yang membuat batasnya negara penguasa Mesir pada waktu itu yaitu Perancis. Ketika merdeka digarislah itu kayak ngetok martabak itu. Wah ini Mesir, yang sini Libya, yang sini Tunisia. Nah ini ya termasuk misalnya ini Lebanon. Tiba-tiba penguasa Mekah pada waktu itu keturunan Syarif Hussein dan keturunannya tiba-tiba sudah kalian pindah aja dikasih tempat di Yordania. Siapa yang bikin batas negara Yordania? Inggris. Jadi apakah ada bangsa Yordania? Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah ketemu dengan seorang warga negara Yordania ya, yang dia kehilangan bapaknya. Karena katanya waktu itu bapaknya ini pergi ke kebun. Pada waktu itu bapaknya pergi ke kebun. Sore-sore mau pulang dicegat tentara nggak bisa pulang. Kenapa? Karena antara kebun dengan rumahnya itu sudah jadi batas negara yang lain. Antara Israel dengan Yordania. Dia nggak ngerti apa-apa. Itu rumahnya di Yordania, kebunnya di Israel sekarang ini gitu. Jadi dia tidak bisa pulang. Nah hal seperti ini terjadi. Apa itu bangsa Tunisia? Apa itu bangsa Aljazair? Dari mana asal usulnya? Tidak ada sejarah. Kita punya sejarah panjang sekali mulai dari Sriwijaya, Majapahit, Mataram, ada Samudra Pasai, ada semuanya berikrar dalam Sumpah Pemuda. Di tempat lain nggak ada seperti ini.